Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suni Muhammad Faris dengan NIM 10225-135 dari kelas C125 Akuntansi. Baik, di sini saya akan membahas pentingnya bahasa Indonesia dan kecakapan berbahasa masa kini. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi sehari-hari. Ia adalah pilar fundamental identitas nasional dan jembatan pemersatu di tengah kebinekaan suku, agama, dan budaya di Indonesia. Namun, di tengah gempuran globalisasi dan perkembangan teknologi yang masif, pemahaman tentang pentingnya bahasa ini dan kecakapan berbahasa yang baik menghadapi tantangan sekaligus peluang yang signifikan. Sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan, bahasa Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga keutuhan bangsa. Yang pertama, yaitu simbol identitas. Bahasa Indonesia adalah cerminan kedaulatan dan jiwa bangsa. Penggunaannya yang baik dan benar merupakan wujud nyata dari rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya sendiri. Yang kedua, sebagai media pemersatu. Ia menjembatani komunikasi antar daerah yang memiliki ratusan bahasa lokal. Di ruang publik, pendidikan, dan pemerintahan, bahasa Indonesia memastikan penyebaran informasi dan pengetahuan dapat diakses secara merata. Yang ketiga, sebagai wahana ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan tinggi dan juga sebagai sarana penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK. Tanpa penguasaan bahasa yang memadai, transfer ilmu dan kemampuan berpikir logis sistematis akan terhambat. Sekarang kita masuk ke tantangan kecakapan berbahasa di era digital. Era digital membawa perubahan drastis pada cara kita berinteraksi, terutama melalui media sosial dan platform digital. Hal ini memunculkan tantangan baru terhadap kecakapan berbahasa. Yang pertama, pergeseran etika dan ragam bahasa. Di ruang digital, dominasi bahasa gaul, singkatan, dan istilah asing telah menjadi hal yang lumrah. Kecenderungan ini, jika tidak disikapi secara bijak, dapat mengikis kemampuan berbahasa formal yang baik dan benar, terutama di kalangan generasi muda. Yang kedua, serbuan kosakata asing. Konektivitas global yang meningkat membuat kita mudah terpapar oleh istilah dan kosakata dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris melalui budaya populer, teknologi, dan industri global. Tanpa kedisiplinan dan kesadaran, hal ini berpotensi menggerus kemurnian bahasa Indonesia dan mengurangi kosakata bahasa kita sendiri. Yang ketiga, pentingnya literasi digital. Disinilah kecakapan berbahasa menjadi sangat penting. Tidak hanya dalam konteks gramatikal, tetapi juga kecakapan literasi digital. Kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan memproduksi informasi yang disampaikan melalui bahasa Indonesia di media digital adalah kunci. Sekarang kita masuk ke kecakapan berbahasa masa kini. Kecakapan berbahasa yang dibutuhkan di masa kini melampaui kemampuan menyusun kalimat sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut adalah macam-macam kecakapan kritis. Yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis mampu memproses informasi yang diterima, membedakan fakta dan opini, serta mengidentifikasi hoaks yang sering kali dikemas dalam bahasa yang provokatif atau menyesatkan. Yang kedua, ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kemampuan menyampaikan ide atau gagasan secara jelas, terstruktur, dan tepat sasaran, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan, baik di ruang profesional maupun digital. Yang ketiga, ada kontrol sosial. Bahasa digunakan sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Ungkapan emosi, kritik, atau saran di media sosial memerlukan kecakapan berbahasa yang santun dan beretika agar tidak menimbulkan konflik atau ujaran kebencian. Yang keempat, ada adaptasi ragam bahasa. Adaptasi ragam bahasa mampu beradaptasi menggunakan ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal atau populer, serta pada situasi yang tepat. Sekarang kita masuk ke menjaga kedaulatan bahasa di ruang digital. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang tak tergantikan dalam memajukan peradaban bangsa. Di era digital, bahasa kita memiliki peluang besar untuk dijadikan bahasa internasional. Semakin banyak konten digital, karya ilmiah, dan teknologi yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, semakin kuat pula posisi bahasa kita di ranah global. Oleh karena itu, tantangan untuk menjaga dan memperkuat bahasa Indonesia terletak pada kedisiplinan berbahasa setiap individu.
Mari kita jadikan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wahana kreativitas dan benteng pertahanan budaya di tengah gelombang globalisasi. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik adalah modal utama untuk membangun masa depan bangsa yang cerdas, berkarakter, dan bersatu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.